Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rosto pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Baiklah, yang pertama tahapnya yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi Praneuton dan sebagai hasil pandangan Praneuton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Struktur sosial masyarakat yang bersifat jenjang, hubungan darah, dan keluarga memainkan peranan yang menentukan. Kekuasaan politik terpusat di daerah, di tangan bangsawan pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri. Lebih dari 75% penduduk yang bekerja bergerak di bidang pertanian. Pertanian biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan yang kemudian dihamburkan untuk pembangunan candi atau monumen lain, pesta penguburan dan perkawinan untuk perang. Kedua, tahapnya yaitu prasyarat lepas landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana pramasyarakat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Prasyarat tinggal landas didorong atau didahului oleh 4 kekuatan, Renaissance atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Kekuatan ini menempatkan penilaian dan ketidakpercayaan sebagai pengaruh kepercayaan dan kewenangan, mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat penggambaran yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembaharuan serta timbulnya kaum bourgeoisie golongan elit di kota-kota dagang baru. Proses penciptaan masyarakat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini. Pada mulanya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang mustahil dan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik, baik itu berupa kebangsaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik lagi pada anak cucu. Prasyarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi menurut Rostow biasanya memerlukan perubahan radikal pada sektor non-industri. Pertama, perluasan modal overhead sosial, khususnya di bidang transport, untuk memperlakukan pasar, untuk menggarap sumber alam lebih produktif, dan untuk memungkinkan negara dapat memerintah secara efektif. Kedua, revolusi teknologi di bidang pertanian, sehingga produktivitas pertanian meningkatkan untuk memenuhi permintaan penduduk kota yang semakin membesar dan penduduk lain pada umumnya. Ketiga, perluasan impor, termaksud impor modal yang dibiayai oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber alam untuk ekspor. Tahap ketiga yaitu tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga di tempat lain. Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang pertanian secara langsung dan perubahan radikal di dalam metode produksi yang di dalam jangka waktu relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan. Syarat tinggal landas yang pertama yaitu kenaikan laju investasi produktif, misalnya 5% atau kurang lebih dari 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional neto. Kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Tiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong dan pertumbuhan.
Menurut Rostow, pertumbuhan cepat sektor-sektor utama tergantung pada 4 faktor dasar. Yang pertama, harus ada kenaikan efektif terhadap produk sektor-sektor tersebut, yang biasanya dicapai melalui pengurangan konsumsi, impor, modal, atau melalui peningkatan tajam pendapatan nyata. Kedua, harus ada pengenalan fungsi produksi baru dan perluasan kapasitas di dalam sektor-sektor tersebut. Ketiga, harus ada keuntungan investasi dan modal terlebih dahulu yang memadai untuk tinggal landas pada sektor-sektor penting ini. Terakhir, sektor-sektor penting harus mendorong perluasan output di sektor lain melalui transformasi teknik. Baiklah, tahap yang keempat ada dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikan sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan kesejahteraan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan suatu tahap jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa. Teknik produksi baru yang menggambarkan teknik yang lama ini, berbagai sektor penting baru terciptanya. Tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional, dan perekonomian mampu menahan segala goncangan yang tak terduga. Rostow memberikan tahun-tahun simbolik kematangan teknologi. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada 3 perubahan penting yang terjadi, yaitu yang pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasikan untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi lebih besar. Kedua, watak para penguasa berubah-ubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisiensi halus dan sopan. Ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh. Yang tahap kelima yaitu era konsumsi massa besar-besaran. Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. 1. Masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. 2. Prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. 3. Tumpang tindih tahapan. Keempat, kritik terhadap tinggal landas. 5. Jadwal tinggal landas tersebut meragukan. Keenam, kemungkinan kegagalan tidak diperhitungkan. Keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. 1. Rasio modal outputnya tidak konstan. Yang kedua, penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Ketiga, unsur dua makna. Keempat, pembangunan ekonomi tidak spontan. Yang kelima, konsep penerbangan tidak tepat. Baik, di sini ada contoh tinggal landas di India. Menurut Rostow, salah satu penting tinggal landas adalah peningkatan tabungan rasio investasi dari 5% atau kurang ke 10%, lebih dari pendapatan nasional, dan mempertahankannya selama 2 dasawarsa atau lebih. Ini merupakan tahap peralihan yang penting menuju swadaya. Di India, pada tingkat harga 1950 sampai 1951, rasio investasi terhadap pendapatan nasional naik dari 5,5% menjadi 10,5%. Jadi India memasuki tahap tinggal landas pada tahun 1950. Ini menurut Rostow pada tahun 1952 dapat dikatakan dengan pasti telah tinggal landas. Pada tahun 1964 sampai 65 ketika rasio tabungan dan rasio investasi dua-duanya di atas 10%. Sekian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.